Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini Ustaz remaja guys lagi ceramah guys. Wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Puji syukur kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedang jemaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah memulai ayat ini dengan panggilan-panggilan nida, yaitu dengan nida ini adalah panggilan yang pertama sekali ya, yang bermakna hai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang bertaubat ini adalah orang-orang yang ingat kepada Allah. Kemungkinan jadi orang-orang yang tak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi orang-orang itu yang tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku juga ingat kepadamu. Kalau hari ini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah di akhiratnya Allah melihat kita, Allah ingat kepada kita dan tidak menyepelekan dan tidak mensepelekan diri kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, rugilah kita di dunia ini sudah menetap di bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin di akhirat nanti kita minta tolong kepada Allah tetapi Allah tidak kenal kepada kita. Jadi rugi Bapak Ibu rahimakumullah apabila kita nanti kepada siapa lagi kita minta tolong, kepada siapa lagi kita minta hormat kepada Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak kenal, Allah tidak melihat kepada diri kita. Maka ini adalah Bapak Ibu rahimakumullah sangatlah merugi apabila terjadi pada diri kita sendiri. Nasib itu Bapak Ibu rahimakumullah tidak bisa bersama-sama. Nasib itu dipikul oleh diri sendiri. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di sini taubatan ini bermakna berarti berulang-ulang. Jadi artinya taubat, artinya juga bisa dimaknai dengan berulang-ulang. Jadi taubat itu Bapak Ibu rahimakumullah tidak sekali, bisa jadi berkali-kali. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, selagi hidup, selagi nyawa di kandung badan, manusia ini seperti dia memiliki bagaikan kaca, pasti ada menempel di kaca itu namanya debu. Seperti jalan, tak ada jalan itu yang mulus, pasti ada yang berlubang. Seperti gading, tak ada gading itu yang tak akan retak. Seperti manusia, tidak ada manusia itu yang memiliki namanya kesalahan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, taubat ini orang selalu menunda-nunda. Nantilah bertaubat, kan masih muda.
Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ia masih muda. Kalau sebelum kita menempuh waktu tua kita meninggal bagaimana? Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ada orang yang mengatakan taubat itu adalah taubat semala dosa. Kini dibuat, besok diulang. Tak Bapak, tidak ada Bapak Ibu rahimahullah. Jadi tidak ada satu hadis, satu dalil mengatakan kalau engkau bertobat kepada aku hari ini, kau ulang lagi, tidak aku ampuni, kata Allah. Tak ada yang mengatakan Bapak Ibu rahimahullah. Mana dalilnya? Ini Bapak Ibu rahimahullah. Innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa hambanya, yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa hambanya semuanya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, Adam saja memiliki suatu kesalahan. Itu Nabi, apalagi kita Bapak Ibu rahimahullah. Gak ada manusia ini yang tak punya dosa. Dari awal-awal diciptakan manusia itu memang ditakdirkan punya dosa Bapak Ibu rahimahullah. Contohnya, kalau gak keluar Nabi Adam di dunia, di surga, maka Bapak Ibu rahimahullah tidak ada kita mungkin. Jadi memang Bapak Ibu rahimahullah, manusia ini sejak dari Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sampai kita tetap masih melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, sebaik-baik dan orang-orang yang berdosa, orang yang berbuat maksiat itu adalah tawwab, yaitu orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah timbullah sebuah pertanyaan Bapak Ibu rahimakumullah, apa sih imbalan bagi orang-orang yang selalu bertaubat ini? Maka di ayat selanjutnya Allah mengatakan, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amin. Dengan Bapak Ibu rahimahullah, setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah mengatakan begini, kabar gembira bagi orang-orang yang bertaubat itu, yaitu mudah-mudahan, moga-moga Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan pada dirimu, wa yudkhilkum jannat, semoga kamu memasukkan Allah, semoga Allah memasukkan kamu kepada surga tajri min tahtihal anhar, yang mana dalam surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimahullah, kita di akhir kalam kita yaitu memohon kepada Allah, setiap seorang kita memohon kepada Allah, wa taubatan qabla al-maut, berikanlah aku rezeki taubat sebelum meninggal. Inilah kita mohon Bapak Ibu rahimahullah, semoga-moga kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersih. Dengan Allah mengatakan, Allah ini sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Mungkin sedemikian Bapak Ibu rahimahumullah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz, menyadarkan kami Pak Ustadz. Pak Jal, ya, Bang Datu,
Man. Tu man. Batu politik tu.